Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder dan yang juga merupakan penggila, pecinta dan juga penggemar olahraga sepak bola. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas tentang dua pertandingan dari Serie A. Tentu yang pertama adalah pertandingan antara Milan versus Udinese yang berakhir dengan skor imbang, dan yang kedua adalah pertandingan antara Parma versus Inter di mana Inter bisa meraih kemenangan lagi. Ya, begitu banyak kemenangan yang telah diraih oleh Inter Milan sejauh ini di Serie A sehingga membuat mereka berada di top position untuk sementara ini. Sekarang perbedaan poinnya dengan Milan sudah 6 poin. Berapa perbedaan poinnya dengan Juventus? Sudah 10 poin. Kenapa saya berbicara tentang Juventus juga sedikit, ya, karena memang Juventus adalah juara bertahan dan 9 musim terakhir Juve menjadi juara di kompetisi Serie A. Jadi memang perlu juga sedikit lah ya saya membahas tentang Juventus, di mana Juventus pun kita tahu sekarang perlahan-lahan mulai bangkit, tapi masih jauh dari Inter karena memang Juventus juga kesulitan untuk mempertahankan konsistensi permainan. Ya kan, kita juga melihat kurangnya pemain yang bisa mengalirkan bola dari lini tengah Juventus dan yang juga bisa bermain sebagai playmaker alias pemain yang membangun serangan dari tengah, membuat Juventus kadang-kadang sulit untuk bisa meraih kemenangan dalam pertandingan mereka. Ada beberapa game juga yang mereka mengakhiri pertandingan dengan hasil draw. Dengan demikian bahwa Pirlo di musim pertamanya ini memang masih belum bisa ya atau belum mampu membawa Juventus untuk bersaing dalam urusan merebut gelar juara untuk sementara ini. But anything can happen, right? Contohnya Milan yang awalnya berada di atas, tiba-tiba nih form mereka merosot. Inter perlahan-lahan nih, ya kan? Naik dan sekarang sepertinya sulit untuk bisa digeser dari peringkat nomor 1. Sulit, tapi bukan mustahil. Artinya para pemain Inter pun harus fully fokus dalam setiap game, dan saya mulai melihat permainan Inter di mana para pemain Inter sepertinya menganggap bahwa setiap pertandingan mereka di Serie A ini adalah layaknya pertandingan final sebuah kompetisi atau turnamen besar. Nah, jadi memang terlihat para pemain Inter setiap kali memulai pertandingan akan mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Setelah mereka berhasil mencetak gol, mereka akan bermain mengandalkan bola di tengah atau juga di lini pertahanan mereka karena mereka memadatkan lini tengah dan juga merapatkan lini pertahanan, dan kemudian sering mencetak gol melalui proses counter seperti yang juga mereka lakukan di derby Milan, seperti juga yang mereka lakukan di game lawan Parma pada saat Alexis Sanchez mencetak gol kedua bagi Inter Milan. Tapi pertama tentu saya ingin membahas dulu ya pertandingan antara Milan versus Udinese karena mainnya kan pertama kan Milan. Nah, di game Milan versus Udinese memang di atas kertas nih ya seharusnya Milan bisa saja menang lawan Udinese kan. Ini kan di atas kertas, tapi sebelum game ini saya sedikit aja ragu. Kenapa saya ragu? Karena Milan sering kehilangan poin di kandang mereka sendiri. Ya, coba teman-teman perhatikan sebelum-sebelumnya. Milan draw lawan Roma, Milan draw lawan Verona, Milan draw juga lawan Parma. Ya, artinya mereka ini kan sulit untuk meraih kemenangan di kandang mereka sendiri. Ditambah lagi mereka sudah kalah 3 kali di kandang sendiri. Atalanta, Juventus, dan juga Internazionale Milan. Jadi memang akan sulit bagi AC Milan untuk bisa meraih kemenangan pada saat sekarang jadwal sudah mulai padat, dan juga kita bisa melihat bagaimana kepentingan Milan sekarang berada juga di Europa League di mana mereka sudah melaju cukup jauh. Jadi kalau kita perhatikan home form Milan, memang mereka sekarang dengan game Udinese ini mereka telah mencatat 4 kali hasil draw. Ya, artinya cukup banyak poin yang mereka kehilangan, kan beda dengan Inter. Inter hanya 1 kali draw di kandang dan 1 kali kalah. Betul, Inter form away-nya tidak sebaik AC Milan. Tapi Inter bisa menutupi kekurangan mereka pada saat bermain di away untuk bisa meraih poin 3 dari lebih banyak pertandingan mereka di kandang sendiri ya. Saya tadi hampir sulit juga untuk menjelaskan, tapi gak apa-apa kan masih pagi. Saya juga capek kan karena saya nonton pertandingan dini hari tadi antara Liverpool versus Chelsea yang dimenangkan Chelsea dengan skor 0-1. Tapi saya belum mau bahas game itu dulu kan, itu nanti dong. Pertama kita bahas Serie A dulu nih teman-teman ya. So from the game between Milan versus Udinese, yang ingin kita tunggu adalah bagaimana si Milan ini akan bisa perform tanpa Ibrahimovic. Sebelumnya pernah mereka perform tanpa Ibra. Mereka juga sempat tidak kalah
pada saat Milan tidak diperkuat oleh Ibra di Serie A. Tapi kita lihat di game ini, terlihat mereka membutuhkan sosok pemain yang bisa menjadi predator di dalam kotak penalti pertahanan dari Udinese. Karena memang sebetulnya Milan menguasai jalannya pertandingan, Milan menciptakan banyak peluang, tapi finishingnya ya tidak sempurna. Yang menarik untuk kita perhatikan dari lineup AC Milan adalah beberapa perubahan yang dilakukan Pioli di posisi starter. Saya justru tertarik untuk membahas tentang perubahan yang dilakukan oleh Pioli di posisi starter di defense. Kalulu dimainkan sebagai bek kanan. Calabria ditaruh di bangku cadangan terlebih dahulu. Romagnoli kembali mendapatkan tempatnya. Kjaer bermain bersama Romagnoli seperti biasa kan. Theo Hernandez, Donnarumma berada dalam posisi biasanya yakni sebagai penjaga gawang. Di game lawan Roma pada saat Romagnoli tidak bermain maka Donnarumma yang menjadi kapten. Di tengah Tonali dan juga Kessie. Ya, ini sudah menjadi tandem yang sekarang diandalkan oleh Pioli karena kan Benacer cedera dan juga kita tahu belum fully fit ya seperti sebelumnya. Castillejo dimainkan dari awal bukan Salamakers, Brahim Diaz karena Calhanoglu sepertinya tidak fit, Ante Rebic dan Leao yang dimainkan sebagai target man karena Ibra cedera. Dari Udinese memang tidak banyak pemain yang saya familiar, tapi saya ingat bahwa Rodrigo De Paul ini adalah pemain yang bermain baik ya bagi Argentina dalam beberapa game Argentina friendly atau juga pada saat mereka bermain di kualifikasi Piala Dunia. Saya sempat menonton game Argentina dan saya melihat pemain ini bagus nih, disiplin, naik turunnya juga rajin. And then Roberto Pereira juga ya sedikit banyak saya pernah melihat lah penampilannya sebelumnya. And then of course the goalkeeper Juan Musso, not a bad goalkeeper ya. Ia sering banyak melakukan save dalam setiap pertandingan. Jalannya pertandingan tentu milik Milan. Mereka bermain di kandang sendiri. Mereka ingin cepat mencetak gol. Salah satu pola permainan Milan yang mereka andalkan adalah bermain cepat dengan mengandalkan direct pass. Nah, dengan mengandalkan direct pass yang diperlukan adalah striker yang bisa membuka ruang bagi pemain lainnya atau juga striker yang bisa melakukan finishing. Jadi ketika bola ke striker tersebut ia punya dua pilihan. Membuka ruang ya kan dengan memantulkan bola atau juga ia mencetak gol. Nah, tapi di game ini kita lihat bahwa Milan kesulitan untuk mencari target man agar bisa melakukan penyelesaian akhir atau juga memantulkan bola yang tadi saya katakan. Jadi memang Milan walaupun menit-menit awal nih banyak melakukan serangan, tapi end produknya atau peluang-peluang yang mereka ciptakan itu lebih mudah bisa di-save oleh Musso kecuali satu peluang dari Castillejo. Di saat ia mendapatkan umpan dari Tonali, kemudian ia melakukan gerakan individu hingga ke dalam kotak penalti Udinese dan melakukan shooting yang bisa di-save oleh Musso, saya kira itu dengan kakinya. Tapi selain itu, peluang-peluang dari Milan ini dengan mudah bisa ditangkap atau juga ditepis oleh Musso. Nah, kenapa Castillejo bisa berhasil? Karena memang Castillejo perlu mengandalkan skill individunya untuk bisa menerobos pertahanan dari Udinese. Udinese bermain rapat di lini pertahanan. Tentu mereka adalah tim tamu. Mereka akan berupaya agar Milan tidak mencetak gol lebih dulu dan tidak banyak mencetak gol. Udinese can score a goal from a corner. Saya kira ada sedikit miskomunikasi antara Calabria yang masuk di babak kedua dengan Donnarumma. Sepertinya Calabria melepas bola tersebut dengan mengira bahwa Donnarumma akan menangkapnya. Ternyata Donnarumma juga tidak melakukan gerakan sama sekali untuk menangkap bola tersebut. Dan kita lihat bahwa Becao bisa mencetak gol bagi Udinese. Ini sebuah kejutan tentunya, Udinese bisa unggul kan. Dan Udinese unggul juga kan di menit ke-68. Ya, anggap aja lah tinggal 20 menit waktu normal. Nah, ini yang berbahaya bagi Milan. Mereka tertinggal menjelang pertandingan hanya sisa 20 menit. Bagaimana caranya mereka bisa menyamakan kedudukan? Tentu harus ada pergantian pemain. Castillejo diganti dengan Salamakers. Dan akhirnya sesuatu yang tidak terduga nih menurut saya terjadi. Saat ada crossing yang dilepaskan oleh Rebic dan ada handsball yang saya gak jelas juga nih, ini refleks atau disengaja ya. Kalau refleks, saya kira kenapa pemain ini mengangkat tangannya begitu tinggi, ya kan? Kalau disengaja, kenapa pemain ini mau sengaja, ya kan? Ini kan timnya masih dalam posisi unggul dan jika Udinese menang, tentu Udinese juga akan bisa mengamankan posisi mereka di papan tengah kan. Kita tahu bahwa mereka juga belum banyak mengoleksi poin kan, saat ini baru 29 poin. Tapi ternyata Larsson melakukan gerakan
yang menahan bola tersebut dan Kessie mendapatkan penalti. Tentu kita tahu bahwa Kessie adalah eksekutor penalti yang bagus. Sejauh ini Kessie sudah mencetak 9 gol dan 8 diantaranya adalah dari penalti. And Milan can score the equalizer dan mengakhiri pertandingan ini dengan hasil seri lagi di kandang sendiri. Apa yang kita pelajarin dari game ini, bahwa para pemain AC Milan belum punya pemain yang berani melakukan gerakan individual yang bisa menjadi pembeda pada saat para pemain Milan di marking secara ketat dan juga para pemain di tim lawan bermain rapat di lini pertahanan. Sehingga tidak ada pemain yang bisa menyulitkan konsentrasi para pemain dari tim lawan tersebut yang berada di lini pertahanan. But anyway, hasil seri juga bukan berarti akhir dari perjuangan Milan untuk meraih gelar juara. Betul Inter menang, tapi kita lihat bahwa Inter juga menang dengan susah payah lawan Parma. Ya, tapi Inter hebatnya bahwa bisa mencetak banyak gol kan, walaupun mereka kesulitan dalam sebuah pertandingan, tapi coba teman-teman perhatikan bahwa secara permainan selalu Inter yang unggul. Dan di game ini juga terlihat bagaimana Inter di menit-menit awal sudah menciptakan beberapa peluang, terutama dari Hakimi. Dan teman-teman perhatikan, kerjasama Lukaku ini sama baiknya dengan rekannya yang lain di Inter. Apakah itu ke Hakimi, apakah itu ke Darmian jika bermain, kan Lukaku yang memberikan umpan ke Darmian jika saya tidak salah kan di game sebelumnya kan. And then di game ini juga kita lihat Lukaku di menit-menit awal sudah memberikan umpan ke Hakimi, di mana Hakimi hampir saja mencetak gol. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa keunggulan Inter, bahwa mereka punya pemain seperti Lukaku, belum lagi Martinez yang mampu juga melakukan kerjasama plus pergerakan secara individu. Jadi mereka bisa melakukan perubahan dalam sebuah pertandingan pada saat Inter sulit mencetak gol. Dan kita lihat gol pertama juga begitu cantik kan dihasilkan oleh Sanchez. Ya, saya bilang cantik walaupun memang bola pas ya melewati garis, karena kita lihat Sanchez melakukan pergerakan sambil terjatuh, tapi ia bisa melakukan pergerakan on target. Lukaku terlibat walaupun lepas kontrol tuh dari Lukaku. Brozovic yang merebut bola kan dari kaki pemain Parma. Jadi Brozovic dan Barella memang nih pemain yang penting. Nah, dari line up tentu kita lihat bahwa Conte jarang melakukan perubahan di line up Inter, ya kan, kecuali ada pemain yang cedera, tapi ia menyimpan Lautaro Martinez di bangku cadangan, ya, dan nantinya ia masukkan menggantikan Sanchez. Lukaku di depan Perisic, Eriksen, Brozovic, Barella, Hakimi, Bastoni, De Vrij, Skriniar, dan Handanovic. Memang penjaga gawang yang selalu diandalkan. Dari Parma, saya tidak familiar dengan para pemainnya ya. Dan Parma kan dulunya nih bagus ya, kita tahu banyak pemain bintang di skuad mereka. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa Inter menang dengan susah payah, karena sebetulnya Parma juga mendapatkan beberapa peluang dan secara ball possession memang Parma lebih unggul. Teman-teman perhatikan, begitu banyak passing yang coba dilakukan oleh para pemain Parma, bahkan hingga mendekati kotak penalti pertahanan dari Inter. Jadi memang terlihat para pemain Parma tidak ingin memberikan penguasaan bola ke pemain Inter. Tapi para pemain Inter ini kan cepat gerakannya ketika menguasai bola. Ya itu dia, karena ada Lukaku, Martinez atau Alexis Sanchez. Belum lagi ditambah Eriksen yang memang visinya bagus dalam melepaskan passing. Tadi sudah saya jelaskan gol pertama dari Inter kan, di mana Lukaku ya kehilangan kontrol, kemudian Sanchez bisa memanfaatkan bola liar dengan melakukan shooting on target yang memang ya setelah dicek dengan VAR sudah melewati garis gawang. And then the second goal for Inter pada saat memang para pemain Parma menguasai jalannya pertandingan atau ritme permainan berada di kubu Parma, walaupun seperti yang tadi saya tegaskan, Inter banyak menciptakan peluang dengan fast break dan counter mereka. Akhirnya Inter bisa mencetak gol kedua melalui proses counter. Eriksen to Lukaku berlari kencang, Lukaku menarik perhatian kan, menyulitkan konsentrasi para pemain Parma. Baru kemudian ia memberikan passing ke Alexis Sanchez dan Alexis Sanchez bisa melakukan finishing yang sempurna. Betul Parma mencetak gol akhirnya melalui Hernani, tapi kita tahu bahwa mereka juga sulit menjebol gawang Handanovic yang memang akhir-akhir ini formnya lagi sangat bagus. Ya teman-teman kan sudah bisa lihatlah game-game dari Inter sebelumnya. Dan memang Handanovic adalah pemain yang paling lama sekarang berada di skuad Inter. Untuk saat ini ia gabung ke Inter pada tahun 2012, yakni musim 2012-2013. So well done for Inter. Mereka bisa menang lagi dan memperlebar ya
selisih poin mereka dengan AC Milan, tapi bagi saya bahwa perburuan gelar juara Serie A belum berakhir karena perbedaannya hanya 6 poin beda dengan Liga Inggris yang saya pernah tegaskan bahwa 95% milik Manchester City, tapi memang dengan form Milan yang tidak konsisten dan form Juventus yang sepertinya belum menemukan konsistensi mereka, ya untuk saat ini Inter adalah favorit untuk menjadi juara, but like I always say, anything can happen. Benar kan? Sambil kita menunggu game selanjutnya dari Inter, AC Milan dan juga Juventus, silakan teman-teman memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan seperti yang saya selalu himbau, bahwa teman-teman memberikan komentar yang bijak dan positif saja ya. Yang negatif-negatif kita gak perlu sekarang di hidup kita. Kita perlu hidup tenang, oke? No hate, only football. Salam sepak bola.